Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu topik, yaitu berdoa dalam roh. Kebanyakan orang percaya tidak mengerti makna dari berdoa dalam roh. Mungkin kita sering mendengar, tetapi kita tidak mengerti. Sehingga sebagian besar dari kita berusaha untuk mencapai level ini. Padahal bukan demikian yang dimaksud dengan berdoa dalam roh atau menyembah dalam roh. Mari kita perhatikan satu ayat yang paling sering disalahpahami oleh orang percaya, sehingga semakin keras kita berusaha berdoa dalam roh, doa kita semakin kedagingan. Mengapa? Karena usaha itu selalu identik dengan daging. Mari kita lihat satu ayat, ya. Yohanes 4 ayat 24. Ini ayat yang seringkali disalahpahami. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia atau berdoa kepada Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat ini bukan berarti ada penyembahan yang tidak di dalam roh. Bukan berarti ada penyembahan dalam roh, ada juga penyembahan yang tidak di dalam roh. Bukan begitu maksud ayat ini. Tetapi justru kebenaran ini menegaskan bahwa penyembahan hanya terjadi di dalam roh, dan itu berlangsung 24 jam sehari non-stop, meskipun kita tidak menyadarinya. Jadi kita tidak usah berusaha mencapainya. Tetapi inilah kenyataan dalam hidup orang percaya setiap saat, setiap hari, tetapi kita tidak menyadarinya. Kita ini terhubung dengan Allah kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun kondisi kita. Dalam perikop ini, perikop di atas ini, sebenarnya Yesus sedang memberikan pengertian yang benar tentang penyembahan, karena perempuan ini masih memiliki pola pikir penyembahan atau doa perjanjian lama. Yang intinya adalah doa itu harus dilakukan di tempat tertentu, di suatu tempat tertentu, dalam waktu tertentu, dan dalam kondisi yang layak. Dalam kondisi yang layak. Sayangnya, pola pikir ini melekat sampai hari ini di dalam diri orang percaya, termasuk kita. Bagaimana Bapak Ibu Saudara berdoa dalam keseharian? Coba Bapak Ibu Saudara renungkan ya sebentar. Bagaimana Bapak Ibu Saudara berdoa dalam keseharian, Bapak Ibu? Jawaban pertanyaan ini akan menunjukkan pola pikir saudara tentang doa. Kalau Bapak Ibu Saudara kehidupan doanya, setiap hari aku harus berdoa 1 jam, ya, harus masuk ke dalam kamar, kemudian dalam keadaan yang layak, yang baik, baru saya bisa berdoa, maka Bapak Ibu Saudara tidak ada bedanya dengan perempuan dalam perikop ini. Itu bukan berdoa dalam roh. Ya, semoga Bapak Ibu bisa menangkap ya maksud saya. Saya lanjutkan. Ini doa yang sebenarnya ini 1 Tesalonika 5 ayat 17. Katakan tetaplah berdoa. Ayat ini sangat singkat, tetapi adalah ayat yang paling jelas dan paling tepat tentang doa, ya, tentang makna doa. Artinya adalah
jangan berhenti berdoa atau berdoalah non-stop. Ya. Jangan pernah berhenti berdoa. Ini berarti doa bukanlah kegiatan rutin 1-2 jam sehari seperti yang biasa kita lakukan. Tetapi keseharian kita dimanapun kita berada, kapanpun dan bagaimanapun kondisi kita, ya, kita dapat berdoa. Inilah makna sebenarnya dari doa dalam roh. Ya. Karena dalam roh, maka doa atau penyembahan itu tidak dipengaruhi kondisi lahiriah kita. Bagaimanapun kondisi lahiriah kita saat ini, kita itu tetap dapat berdoa dan menyembah. Kapanpun, 24 jam non-stop. Nah, karena kita belum punya pengertian ini, maka kehidupan doa kita jadi sangat membosankan dan hanya berlangsung 1-2 jam sehari. Itulah mengapa kita belum diberkati dengan tidak terbatas, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu ubahlah cara doa saudara dengan doa dalam roh, maka saudara akan segera mengalami sorga di bumi. Saya ingin mengambil 1-2 ayat terakhir ya, yang seringkali terjadi kesalahpahaman ya. 1 Korintus 14 ayat 14-15. Sebab jika aku, ini Paulus yang menuliskan, berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apa yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Nah, kesalahpahaman yang lain tentang berdoa dalam roh, itu ada kaitannya dengan bahasa roh. Ya. Berdoa dengan bahasa roh ini adalah salah satu karunia Roh Kudus. Itu merupakan salah satu cara doa dalam roh. Berarti doa dengan bahasa roh itu tidak identik dengan doa dalam roh, tapi merupakan salah satu cara. Nah, kesalahan banyak orang berdoa dalam bahasa roh itu dijadikan kebiasaan sehingga terjadi kericuhan dalam jemaat Korintus, ya, ayat di atas. Mereka berlomba berdoa dalam bahasa roh dalam pertemuan jemaat, dalam ibadah jemaat, dan ditegur oleh Paulus. Ya, karena mereka berpikir doa dalam roh itu berarti doa dengan bahasa roh, bukan. Ya. Karunia-karunia Roh Kudus berguna jika didorong oleh Roh Kudus untuk melakukannya. Jadi berdoa dalam roh tidak identik dengan berdoa dengan bahasa roh. Karena itu mulai hari ini berdoalah dalam roh dengan cara bagaimana? Berdoa dalam keseharian kita dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kita dapat berdoa kepada Tuhan. Saat bekerja, saat memasak, saat berolahraga, saat melakukan apapun. Itulah saat kita berdoa dalam roh. Dan ketika Roh Kudus mendorong kita, berdoalah dengan bahasa roh, maka hidup kita akan menjadi luar biasa. Ya, selamat berdoa dalam roh. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena kami mendapat pengertian yang baru tentang berdoa dalam roh, yaitu kami dapat berdoa setiap saat, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Kami tetap terhubung dengan Tuhan 24 jam sehari. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Mulai saat ini kami mau berdoa dalam roh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.